Hai teman-teman semuanya, sebenarnya gimana sih hubungan atau relasi antara news atau berita dengan harga? Apakah mereka ini punya korelasi yang begitu penting yang perlu kita perhatikan sebagai supply and demand trader? Kan ada banyak orang bilang tuh, awas setelah ini akan ada news ini, bahaya katanya. Apakah benar bahaya atau malah sebaliknya? Nah teman-teman temukan jawabannya di dalam video ini. Satu video ini wajib teman-teman tonton dari awal hingga akhir. Kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya. Nah, saya dapetin belajar materi satu ini dari Pinnacle Institute ya, itu adalah sumbernya. Saya akan mention di awal. Dan sebenarnya gimana sih hubungan antara news dengan harga? Nah, teman-teman, satu kunci yang perlu kita ketahui adalah news akan berdampak sama harga itu betul banget ya. News bisa menggiring persepsi orang untuk melakukan buy atau sell. Itu catatan pertama. Ada dua catatan berikutnya. Mostly bad economic news menggiring orang untuk melakukan sell. Sebaliknya, teman-teman, good economic news menggiring people untuk melakukan buy. Sampai di sini jelas ya. News bisa menggiring atau mendrive people, mendrive orang-orang untuk melakukan aksi beli atau jual. Nah, teman-teman, di sini adalah kata kuncinya. Contoh pertama, bad economic news, drive people to sell. Harga sekarang misalkan seperti ini. Ini adalah harga sekarang. Karena ada bad economic news, menggiring orang untuk jual. Artinya apa? Harga bisa jadi drop. Hingga kemana? Kalau di kelas kita selalu bilang dengan market bottom. Ya. Jadi drive people sell sampai mana? Sampai market bottom, sampai pucuk market. Di mana market bottom? Market bottom ada di tempat di mana demand exit supply. Dan saat di mana demand exit supply, artinya apa? Harga akan putar balik ke atas. Nah, ini adalah orang-orang yang nge-sell di sini masih selamat. Tapi orang-orang yang nge-sell di sini, wah, alamat. Alamat bubuk ya. Bubuk itu dalam bahasa Jawa itu biasanya di lingkungan pergaulan saya ya teman-teman. Wah, kacau banget lah intinya gitulah ya. Sebaliknya teman-teman, good economic news mendrive orang untuk buy sehingga apa harga akan melonjak tinggi. Dan pada akhirnya akan sampai ke market top atau puncak dari market. Tempat di mana area supply exit demand atau bahasa yang lebih simpel adalah supply jauh lebih besar daripada demand. Artinya apa? Saat menyentuh market top yang ini, teman-teman, harga akan putar balik ke bawah. Kita akan cari bukti-bukti nyata di dalam chart ya. Kita lihat sekarang pair ada di Audi Yen H4 ya, di time frame manapun teman-teman juga bisa lihat. Kalau teman-teman lihat di sini, serangkaian news terbentuk ya, serangkaian news terbentuk di titik ini dan membentuk apa? Membentuk harga rally begitu kencang. Dan sampai akhirnya di market top. Kita nggak akan pernah tahu market top kalau kita tidak mengenal supply and demand. Nah, kalau teman-teman tengok ke kirinya, apa yang terjadi? Kita punya drop bis drop. Teman-teman bisa nyalakan indikatornya ya. Nih, ada drop, bis, dan drop. Saya akan gambarin untuk teman-teman. Kita setelah ini akan meluncur juga melihat catatan di Forex Factory ya. Nih teman-teman yang sedang terjadi di Audien kemarin. Ya, ada news tanggal 2 Mei, kita akan lihat Forex Factory news tanggal 2 Mei. Di sini ada news tentang cash rate. Gak peduli apa newsnya teman-teman, news bisa dibuat juga. Intinya ada yang warna merah di sini bisa kita lihat ya, Audi. News tentang Audi dan itu relate dengan pair yang sedang kita buka yaitu Audi Yen ya. RBA interest rate decision. Nah, teman-teman, lihat saat terbentuknya news. Harga kemana? Rally ke atas. Menggiring kita kemana? Menggiring orang untuk people to buy. Menggiring orang untuk buy. Di sini, di Forex Factory, kalau teman-teman lihat,
jika actual greater than forecast, artinya good for currency. Teman-teman bisa lihat ini adalah actual, ini adalah forecast. Tabelnya bisa teman-teman lihat di sini ya. Ini adalah actual, ini adalah forecast. Oke, ini adalah forecast. Nah, di sini teman-teman bisa lihat jika actual greater than forecast, artinya good for currency. 3,85%. Actualnya greater than forecast. 3,85 dibanding 3,6 kan lebih besar 3,85 ya. Artinya greater than forecast. Tandanya apa? Forex Factory mencatat good for currency. Semua orang berbondong-bondong untuk melakukan beli karena good for currency. Good for currency. Saya ulangi sekali lagi untuk teman-teman. Good economic news, saya ulangi, drive people to buy. Buy-nya hingga kemana? Buy-nya hingga ke market top. Saat menyentuh market top di mana supply exceed demand, artinya harga langsung drop nih, teman-teman bisa lihat, harga langsung drop. Itu satu contoh yang bisa kita lihat di AUD Yen. Banyak orang dalam tanda kutip ketipu ya. Mereka semua orang berbondong-bondong buy, ya. Mereka expect harga akan naik terus ke atas. Ternyata mereka nggak tahu ternyata ada supply yang begitu besar di sana. Kita punya beberapa ciri-ciri imbalance yang terpampang juga di sana. Ada drop is drop. Kita punya attempt to comeback, attempt to comeback, attempt to comeback. Harga mencoba kembali namun gagal, mencoba kembali namun gagal. Artinya apa? Di area ini supply jauh lebih besar ketimbang demand. Berdasarkan ciri-ciri yang nyata, yang terpampang nyata, yang di-print di market ya. Itu adalah audien. Contoh berikutnya ada di NZD USD. Saya udah cariin untuk teman-teman. Nah, beberapa waktu lalu kita punya trading plan di sini. Kita punya aksi kesempatan untuk melakukan selling di sini. Ya. Di 120 zonanya kelihatan. Mungkin di H1 akan kelihatannya seperti ini, drop bis drop. Tapi kita combine sampai pivot areanya, sampai area terjauh. Dan pembahasan kita kali ini kita kaitkan dengan news. Di sini kita punya news yang sedang beredar. Detik bahwa harga naik ini, news sedang beredar. Artinya apa? Ada kecenderungan orang untuk melakukan beli. Ada kecenderungan orang untuk melakukan beli. Kita sebagai supply and demand trader, action sebaliknya dari kebanyakan orang. Karena kita tahu di mana ada supply yang exceed demand atau ada demand yang exceed supply. Ada supply yang lebih besar daripada demand-nya, ada demand yang lebih besar daripada supply. Ditandain sama apa? Ditandain sama ciri-ciri imbalance yang di-print di market sekali lagi. Saat orang-orang melakukan aksi beli, ya, news drive people to buy, harga akan sampai ke market top. Saat harga sampai ke market top, saat supply exceed demand, harga akan kembali ke bawah. Dan itu terjadi lagi di NZD USD. NZD USD harga masuk saat terjadi news, harga masuk ke area supply yang punya ciri imbalance yang tinggi, di mana ciri imbalance tersebut membuktikan bahwa atau supply exceed demand, ya, harga kembali ke bawah lagi. Dan gitu-gitu aja teman-teman sebenarnya. Jadi pertanyaan berikutnya, apakah kita perlu khawatir terhadap news? Saya akan catat untuk teman-teman. Apakah kita perlu khawatir terhadap news? Tergantung ya. Yang pertama, kalau teman-teman scalping, itu akan cukup berpengaruh karena spread biasanya melar. Tapi di luar pembahasan itu, teman-teman, news ternyata menguntungkan S&D trader. Saat kita bisa mencari area supply yang lebih besar daripada demand, juga sebaliknya saat kita bisa menemukan demand yang lebih besar daripada supply di suatu area, dengan mengidentifikasi ciri-ciri imbalance mulai dari Moonshot dan lain sebagainya, teman-teman bisa menemukan area-area malah yang lebih besar pantulannya. Ya, jadi sebenarnya kalau bagi saya teman-teman, news adalah katalis ya. News adalah katalisator ya.
Jadi news menggerakkan, jadi bahasa yang sederhana adalah news menggerakkan ke harga yang seharusnya. Harga yang seharusnya itu di mana? Ya di tempat-tempat institusi memasang area jual mereka, institusi memasang area buy mereka di mana mereka bisa membuat keuntungan sebesar-besarnya. Oke, itu adalah catatan untuk news. Hopefully setelah menonton video ini teman-teman bisa makin memahami. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan, let me know. Teman-teman bisa join di grup Telegramnya Jaripedia. Kita bisa ngobrol banyak hal, kita bisa diskusi dan kita bisa bertumbuh bareng-bareng di dalam bisnis ini. Saya Dani Indrawan Pratama, undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya dan ciao.